kita banyak peluang-peluang di musola, di majelis taklim. Nah, itulah kita mengimbau pada masyarakat kita untuk selalu kita siarkan manfaatnya sedekah, kepentingan zakat, kewajiban zakat. Jangan sampai kita yang diberi nikmat Allah Ta'ala berupa rezeki lupa akan syukuri nikmat. Dengan cara apa? Ya itu tadi, kita diberi rezeki, kita sebagai pegawai dari rezeki. Bahkan tidak, kalau bisa Anda harus yang sudah kita bagikan lewat basnas itu, ya kita harus sedekah yang lain. Nah itu, sehingga masyarakat kita kadang-kadang acuh dengan zakat, dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rama, kembali lagi di program Kembang Podcast, Kemenak Rembang on Podcast, edisi spesial Bincang Ramadan. Nah, sebelum acara kita mulai, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Nah, karena kita berada di edisi yang sangat spesial, kami menghadirkan narasumber yang tidak kalah spesialnya, yaitu penyuluh agama Islam Kecamatan Sarang. Assalamualaikum Mbak Fadl. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mas Wafi, hari ini Allah Ta'ala telah memberi kami beberapa nikmat hidayah sehingga bisa hadir di kantor Kemenak Kabupaten Rembang. Berapa Mas Wafi? Nah, jadi gini Bapak, karena edisi spesial ini yaitu ada di bulan Ramadan. Nah, alangkah indahnya kalau kita dalam bincang-bincang ini membahas tema tentang zakat dan sedekah. Bagaimana cara kita membersihkan diri kita dari zakat dan sedekah. Nah, pertanyaan yang pertama itu gini Bapak. Saya itu mempunyai unek-unek sedikit. Nah, gini. Kenapa sih zakat atau sedekah ini masuk dalam rukun Islam? Zakat ini kenapa sih kok masuk ke rukun Islam? Itu bagaimana sebenarnya, Mbak Fadl? Terima kasih Mas Wafi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selaku umat Islam itu ada rukun Islam 5. Nah, zakat ini termasuk masuk rukun Islam yang keempat. Apa tujuannya Gusti Allah ada mewajibkan kita untuk zakat? Yaitu Allah Ta'ala memberi kewajiban kita untuk selalu mengeluarkan zakat. Ini untuk merupakan kewajiban sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk membantu umat Islam yang membutuhkan. Jadi di bulan suci Ramadan kita berpuasa, diakhiri dengan Idul Fitri. Di Idul Fitri itu hari kebahagiaan. Maka dengan orang-orang yang kaya, yang punya harta, mengeluarkan zakatnya kepada orang fakir miskin, yang ada beberapa yang diterangkan dalam Al-Quran, termasuk fuqara masakin. Nah, ini sehingga pada malam yang bahagia itu jangan sampai ada umat Islam yang merasa sedih karena kurang makan. Oh, berarti di bulan Ramadan ini itu menjadi waktu terbaik untuk kita berzakat atau bersedekah. Untuk bersedekah itu kapanpun, tidak harus di bulan Ramadan, tapi alangkah baiknya karena apa yang dikatakan didawahkan Kanjeng Nabi, yaitu Ramadan adalah bulannya umat saya, bilang Kanjeng Nabi. Maka dari itu kebaikan sekecil apapun akan dilipat gandakan, apalagi sedekah yang tidak telah disebutkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atah. Kurang lebihnya Gusti Allah akan melipat gandakan sedekahnya orang-orang Islam ibarat satu biji akan menumbuhkan beberapa pahala, beberapa pahala yang akan dilipat gandakan. Sehingga Allah Ta'ala mewajibkan bagi orang Muslim untuk setiap punya rezeki yang banyak untuk sedekah zakat. Bedanya apa? Kalau sedekah itu bisa dilakukan kapan saja, kalau zakat itu ada aturan-aturan tertentu. Oke, nah gini, nah mungkin kan juga pemirsa ini, sobat-sobat ramah ini juga ada yang belum tahu, Pak. Zakat sebenarnya itu zakat yang bisa dizakati itu apa saja? Oh iya, nah, itu coba
kasih sedikit. Diterangkan ada di beberapa kitab yang saya kutip, termasuk zakat penghasilan dari tijarah, dagangan, hasil panen, harta simpanan berupa emas, terus hasil dari perdagangan. Itu kalau seperti kalau sudah sampai nisabnya, terus ada zakat hewan, seperti kambing 40 harus dikeluarkan satu, sapi harus 30 dikeluarkan satu, dan seterusnya. Ini kalau sudah mencapai nisabnya, yakni kurang lebih 85 gram emas itu nisabnya. Setelah itu terus dikeluarkan 2,5%. Oh, itu dihitung 1 tahun, Mbak? 1 tahun. 1 tahun. Kalau dihitung pendapatan atau uang, kira-kira berapa, Mbak, kita wajib zakat 1 tahun itu? Ya, gini aja, Mas. Jadi harga emas itu berapa? Kali seumpama harga emas 1 juta, 1 gram kali 85 diambil di 2,5%. Diambil 2,5%. Berarti kira-kira pendapatan 1 tahun itu kita harus memenuhi berapa? Satu nisab ya ini 85 gram emas. 85 gram emas ya. Nah, kita kalikan di rumah kita hitung sebentar ya. 85 dikali 1 gram emas sekarang itu 1 juta gitu ya. Seumpama 1 juta. Berarti 85 juta 1 tahun. Nah, jadi gitu Sobat Rama. Kalau kita pendapatannya sudah dalam jangka 1 tahun kok sudah mencapai 85 juta, nah berarti kita juga harus wajib zakat. Dan pengeluaran zakat itu lebih baiknya di bulan Ramadan ini. Kalau perdagangan, hitungnya 1 tahun tidak harus Ramadan. Oh gitu. Kalau kita mulainya di bulan bulan Sya'ban masalah, yo haulnya dalam 1 tahunnya juga harus dikeluarkan, nggak harus nunggu sampai Ramadan. Nah gini, kalau kita, saya sendiri nih Mbak, saya sendiri. Nah, saya kan alhamdulillah pegawai dari Kementerian Agama. Nah, saya membayar zakatnya itu berarti di bulan apa, Mbak? Kalau saya pegawai. Ini istilah kalau ulama-ulama kontemporer itu adalah zakat profesi ya. Oh ya, zakat profesi. Ini ada beberapa perdebatan yang belum, artinya ada beberapa pendapat. Sebagian pendapat ulama ini orang yang dapat gajian dari pemerintah wajib mengeluarkan zakat. Ada yang tidak wajib. Zakatnya sama, yakni nisabnya 85 gram emas. Jadi kalau sampean Pak Manek gajinya dihitung sampai sudah mencapai berapa tadi? 85 juta kira-kira. Sekian, sama harus mengeluarkan 2,5%-nya. 2,5%-nya. Itu. Jadi kalau kita ini biasanya kita sudah mengeluarkan setiap bulan. Nah, kita sudah mengeluarkan setiap bulan dari gaji kita keluarkan setiap bulannya 2,5% untuk zakat. Berarti dalam 1 tahun kita yang nggak bisa mengeluarkan karena sudah kita cicil. Beda lagi ini zakat yang di lingkungan kita seperti orang-orang petani, para petani. Ini ada dua ya. Ada petani itu pengairannya dari tada hujan, ini cuma mengeluarkan zakat 10% dari kurang lebih 650 kg. Jadi nggak sampai 1 ton. Itu 600, kurang lebih 650 kg itu harus dikeluarkan. Itu sudah 1 nisab dikeluarkan 2,5%. Kalau itu pengairannya pakai mengeluarkan uang, yakni sekarang diesel itu gitu. Diesel atau sibel ya, sekarang zamannya zaman sibel. Tapi kalau tak ada hujan 10%. Oh segitu. Jadi dan ada perbedaan. Ada perbedaan. Dan ini kadang-kadang di masyarakat kita kurang memperhatikan, Mas. Nah, ini repotnya kalau memperhatikan, ya berarti orang yang panen sekian ton tanpa memperhatikan itu, repotnya kalau bagaimana kisahnya Sa'labah. Kisah Sa'labah itu setelah sebelum dia kaya, minta doa kanjeng Nabi tidak akan menjadi kaya, karena diingatkan untuk zakat, dia enggan mengeluarkan. Pada akhirnya apa? Jangan sampai kita itu dapat rezeki ditagih oleh Gusti Allah dengan cara yang dipaksa oleh Allah Ta'ala, dengan cara difakirkan Allah Ta'ala, atau kena musibah, kena bencana, dan macam-macam. Nah, terus gini, Bang. Mungkin ini pengalaman pribadi saya gitu. Saya itu
memang sudah wajib zakat, sudah penghasilan 1 tahun sudah mencapai 85 juta lebih gitu ya. Nah, waktu sudah 85 juta lebih ini ada kebutuhan yang sangat mendadak, yang kiranya kalau saya perbandingannya, saya buat kebutuhan saya atau membayar zakat. Nah, ini kira-kira lebih penting yang mana, Mbak? Karena kan Gini kita ya, pendapatannya kan satu tadi bulan. sedikit kurang Iya. kurang luas saya menyampaikan. Jadi yang dikeluarkan itu setelah sisa. Oh, setelah sisa. Seperti toko, kita modal sekian dalam 1 tahun itu sisa kebutuhan sehari-hari, sama makan artinya bukan kebutuhan yang bukan pokok ya. Kalau makan seperti makan itu sisa dari itu. Terus Celengan jadi keuntungan dalam setelah satu hal di modalnya berapa, totalnya berapa, keuntungan berapa, sisa dari kebutuhan sehari-hari. Seperti emas. Kalau emas-emasan itu ada beberapa pendapat kalau emas yang dipakai itu nggak wajib zakat. Oh gitu. Sebab ada orang punya emas 1 kilo masalah, yang kurang dari 1 nisab itu disimpan, yang selebihnya dipakai. Ada macam-macam dipakai. Ini pada satu tahun itu dia nggak mengeluarkan zakat karena emas yang disimpan selain yang dipakai itu belum ada 1 nisab. Oh berarti gini, ngoten nggih. Berarti saya kalau belum mempunyai tabungan senilai yang 1 nisab itu, kan saya juga kebutuhan untuk makan dan lain-lain itu ya. Itu belum nyampe 1 nisab simpanannya, itu berarti belum diwajibkan untuk zakat, ngoten nggih. Iya. Kita enaknya ikut ulama yang lainnya. Yang lainnya gini, kalau kita dapat rezeki itu segera dikeluarkan. Itu lebih hati-hatinya. Jadi ya seperti kita ada gajian dari pemerintah, terus kita keluarkan zakatnya 20%. Itu lebih aman. Sehingga karena apa? Allah Ta'ala itu memerintahkan, kadang-kadang manusianya ngakali. Nah, jadi gini Mbak. Terus bagaimana sih Mbak hukumnya menunda-nunda zakat? Enggak aku karena uang kan kemungkinan jajan-jajani nanti aja kalau sudah menunggu banyak lagi atau gimana, tak bayar zakat nanti saja. Nah, bagaimana sih hukum untuk menunda-nunda zakat yang seperti itu? Iya. Dalam suatu hadis disebutkan kurang lebihnya, kalau kita punya niat kebaikan di pagi hari, jangan ditunda di sore. Kalau niat baik di sore hari dan tidak di pagi hari, ini ketika kita mau menunda kebaikan itu, setan itu selalu menggoda kita. Akhirnya uang yang akan kita gunakan untuk sedekah ke anak yatim dibuat beli rokok dulu, itu. Sehingga nggak jadi ini. Karena kita itu ada musuh yang selalu menyelimuti ini, setan itu. Yang bagaimana orang Islam jangan sampai berbuat baik, jangan berbuat ini, sehingga khawatir. Maka dari itu anjuran dari agama ketika kita ingin sedekah di pagi hari, segera dilaksanakan. Jangan menunggu nanti sore. Jadi apalagi di dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadikumul maut. Ketika kita mau bersedekah dapat rezeki Allah Ta'ala, segera bersedekah, jangan sampai kita belum menunaikan sedekah keburu kita mati. Ketika kita mati, terus yang kelihatan di alam kubur, sekecil apapun sedekah itu ternyata bisa menyelamatkan si ahli kubur dari siksaan malaikat. Lainnya orang-orang ahli kubur yang setelah getun awak getun rumah getun lala akhirtani ila ajalin qori. Bisakah saya kembalikan untuk jangan mati saat ini, saya akan melakukan faseddaku aku nasolihin, itu kurang lebihnya. Jadi jangan sampai kita punya niat baik itu ditunda. Khawatirnya yang satu godaan setan sehingga nggak jadi, yang kedua keburu kita ketemu ajal sehingga belum sempat sedekah. Nonton lagi. Terus gini lagi, ini ada pertanyaan dari teman sahabat ramah ini. Nah, pertanyaannya itu seperti gini, Mbak. Jadi alhamdulillah kita kan sebagai pegawai Kementerian Agama Kabupaten Rembang ini kan Bapak Kepala Kantor sudah bekerja sama dengan Basnas. Nah, kita setiap bulannya dari gaji, dari tunjangan itu alhamdulillah kita sudah membayar zakat dengan Basnas. Nah, kira-kira zakat itu sudah menggugurkan kewajiban kita berzakat atau
kita harus berzakat lagi di selain basnas itu, Mbak. Oh, okay. Nah, mohon Mbak, ini pertanyaan ini langsung saya ini. Kita syukuri kita jadi pegawai Kementerian Agama Kabupaten Rembang dengan pimpinan yang punya kebijakan yang luar biasa, sehingga kita setiap bulannya sudah dihimbau untuk mengeluarkan zakat lewat basnas atau yang lainnya. Yeah. Ini sesuai dengan pendapat, yakni di zakat profesi itu bisa takjil. Berarti kita itu setiap bulannya sudah nggak harus menunggu 1 tahun. Setiap bulannya sudah kita bayarkan, sehingga pada akhir tahun totalan itu kita pendapat yang ulama yang lain itu tidak harus membayar. Oh gitu, berarti cukup bayar. Ya, dan ini masalah zakat profesi ini kan masih simpang siur. Belum apa sepakat untuk harus wajib bayar ya. Jadi ya kita ikuti yang itu tadilah yang bisa harus bayar mengeluarkan. Lain halnya kalau zakat mal, tijarah dan seterusnya kan sudah paten. Oh iya. Paten dari hukum Islam. Nah, kalau zakat profesi itu berarti masih cuma kita dengan himbauan dari Bapak Kepala itu sangat luar biasa. Sehingga itu mengetuk hati kita untuk supaya membiasakan rezeki itu harus dikeluarkan zakat. Nggak harus menunggu jumlah banyak dulu. Oh, ya alhamdulillah, Mbak. Kita ya, dari luar biasa ini sudah membayar zakat kerjasama dengan Basnas. Nah, sekarang gini juga, Mbak. Ini kan sekarang sudah, kalau dunia itu sekarang sudah terbagi dua, Mbak. Itu kemudiannya teman-teman itu ada dunia digital dan dunia nyata, dunia maya dan dunia nyata. Nah, sekarang juga banyak sekali platform-platform digital yang mengatasnamakan zakat atau sedekah. Nah, itu hukumnya bagaimana, Mbak, kalau kita membayar zakat atau sedekah melalui platform online? Itu kan ada sih donasi-donasi seperti itu. Itu sedekah bagaimana? Itu sedekah. Kayak kadang ada himbauan untuk membantu anak yatim di luar Jawa yang kekurangan Al-Quran lewat para ulama-ulama dai-dai itu kan sedekah. Ya tidak apa-apa, Mas. Salah kebaikan itu bisa lewat mana saja, transfer atau langsung. Jadi kita berusaha ketika mengeluarkan uang jangan sampai seudon, nanti itu setelah transfer nanti masuk rekening si A nggak dibayarkan, itu urusan lain gitu ya. Itu baik sekali karena memang sudah zamannya gimana lagi, kan bahkan itu malah menurut saya diringankan, nggak harus datang ke masjid sana. Gitu. Oke, terus gini, Mbak. Pesan apa untuk sahabat podcast ini bagi mereka yang belum membayarkan zakat atau yang belum sempat bersedekah, itu berilah pesan-pesan untuk sahabat Rama. Ya, Mas Wafi, di kita itu sebagai penyuluh agama, kita banyak peluang di musola, di majelis taklim. Ya itulah kita mengimbau pada masyarakat kita untuk selalu kita siarkan manfaatnya sedekah, kepentingan zakat, kewajiban zakat. Jangan sampai kita yang diberi nikmat Allah Ta'ala berupa rezeki lupa akan syukuri nikmat. Dengan cara apa? Ya itu tadi, kita diberi rezeki, kita sebagai pegawai dari rezeki. Bahkan tidak, kalau bisa Anda harus yang sudah kita bagikan lewat basnas itu, ya kita harus sedekah yang lain. Nah itu. Sehingga masyarakat kita kadang-kadang acuh dengan zakat, dengan itu. Iman, bakhil. Nah, itu. Jadi untuk menghimbau di majelis taklim kita lewat kumpulan majelis taklim di musola masjid, kita himbau supaya masyarakat itu semarak untuk berzakat, semarak untuk sedekah sebagai rasa syukur Allah Ta'ala memberi nikmat berupa rezeki yang berlebih. Itu Mas. Terima kasih Mbak Fadl sudah menemani di bicara bincang Ramadan edisi spesial dari Kembang Podcast, Kemenak Rembang Podcast. Sami-sami Mas Wafi. Sobat Ramah, demikian bicara kita dengan Mbak Fadl, penyuluh agama Islam Kecamatan Sarang. Saya Muhammad Herul Wafi dan saya Mbak Fadl dari Sarang.
Mohon Mohon undur undur diri. diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Bye-bye.